Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Siti Maharani dengan NIM 201200034. Saya dari kelas PAI 6A. Kali ini saya akan membahas materi tentang metode ijtihad dan syarat-syarat ijtihad. Oke, sebelum kita membahas materi kita tentang metode ijtihad dan syarat-syarat ijtihad, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu sifat-sifat wajib Allah, yaitu ada 20 sifat. Wujud hidang baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradah ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan haliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai metode yang diterapkan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menggali dan mengetahui hukum Islam. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam metode ijtihad. Metode ijtihad diantaranya yaitu ada ijma', qiyas, istihsan, maqasid syariah, maslahah mursalah, tadruz zari'ah, al-urf, istishab, dan qaul sahabi. Yang pertama kita akan membahas tentang ijma'. Ijma' berasal dari kata ajma'a yajma'u ijma'an, yang memiliki arti kesepakatan dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Nah, sedangkan ijma' secara terminologi adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara' yang terkait dengan suatu persoalan. Nah, menurut istilah ulama ushul fiqh, ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' dalam suatu kasus. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh ijma' yang dilandaskan atas Al-Quran, yaitu kesepakatan para ulama tentang keharaman menikahi saudara-saudara, yaitu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 23. Selanjutnya, metode ijtihad yang kedua yaitu qiyas. Qiyas berasal dari kata qosa yaqisu qiyasan, yang berarti mengukur, menyamakan, dan menghimpun. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, yaitu Imam Haramain Al-Juwaini, qiyas adalah menyamakan kasus cabangan terhadap kasus asal karena adanya ilat yang menyatukan keduanya dalam suatu hukum. Kemudian metode yang ketiga yaitu istihsan. Istihsan ini bermakna mencari sesuatu yang baik atau menganggap baik terhadap suatu hal. Bisa dilihat contoh istihsan pada masa sekarang ini seperti masalah akad salam atau pesanan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Oke, lanjut. Metode yang keempat ada maqasid syariah, yaitu jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, maqasid syariah juga berarti kemaslahatan yang ditujukan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak mudarat. Kemudian metode ijtihad yang kelima yaitu adalah maslahah mursalah. Secara etimologi memiliki makna baik, cocok, selaras, dan berguna. Sedangkan secara terminologi ialah pembinaan atau penetapan hukum berdasarkan maslahah atau kebaikan atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum atau khusus. Yang keenam yaitu ada sadduz az-zari'ah. Secara bahasa berarti menghambat atau menghalangi semua jalan yang menuju kerusakan atau maksiat. Sementara secara istilah sadduz zari'ah adalah menutup semua hal yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan.
dan melarang suatu perbuatan yang pada dasar hukumnya mubah karena dapat berakibat kepada jalan kemaksiatan atau perbuatan yang dapat melanggar syariah. Nah, yang ketujuh yaitu al-uruf. Secara bahasa berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, atau ketenangan. Namun secara istilah yaitu mencakup sikap saling pengertian dan kesepakatan di antara manusia. Dan metode ijtihad yang kedelapan yaitu istishab. Istishab secara etimologi berarti mempersamai dan menjadikan sesuatu sebagai teman dan yang ditemani atau menjadikan persahabatan. Nah, sementara secara istilah, istishab adalah menetapkan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil merubahnya dengan penganggapan lain. Kemudian yang terakhir, metode ijtihad ada qaul sahabi. Qaul sahabi secara bahasa yaitu berasal dari kata qola yang bermakna pendapat. Dan qaul sering juga dipertukarkan dengan kata mazhab dalam penggunaannya sehari-hari karena dianggap memiliki makna yang sama. Nah, sedangkan secara istilah, qaul sahabi merupakan pendapat atau fatwa sahabat Nabi Muhammad SAW tentang suatu kasus yang tidak jelas hukumnya secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita masuk ke persyaratan ijtihad. Nah, orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Dalam berijtihad, seorang mujtahid haruslah memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Seorang mujtahid wajib menguasai bahasa Arab, baik tentang gramatikanya, nahwu dan shorof, maupun kaidah-kaidah kebahasaannya. Sehingga, seorang mujtahid mampu menangkap pesan yang terdapat dalam kata per kata dan redaksional kalimat yang terdapat dalam nas syara'. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mampu membedakan antara mutlak dan muqayyad, hakikat dengan majaz, am dengan khas, dan lain sebagainya. Para mujtahid harus menguasai ayat-ayat hukum, demikian juga ulum al-hadits diperlukan untuk mengetahui kualifikasi hadis, mana hadis yang mutawatir, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mu'tal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, syarat seorang mujtahid yaitu harus memiliki wawasan yang komprehensif tentang jurisprudensi hukum Islam, sehingga dapat memetakan materi hukum yang telah diijmakan atau yang masih diperselisihkan, agar produk ijtihadnya tidak dianggap sumbang. Selanjutnya, seorang mujtahid haruslah menguasai ilmu usul fiqh, sehingga paham terhadap metode-metode mengistinbatkan hukum seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan lain sebagainya. Dan menguasai pula proses-proses menganalogikan suatu hukum cabang atau furu' dengan hukum asalnya. Nah, selanjutnya syarat mujtahid juga harus mengetahui maqasid al-ahkam, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mendatangkan rahmat bagi semesta alam yang harus diaplikasikan dalam bentuk pemenuhan atau perlindungan hajat hidup manusia, baik yang primer, sekunder, maupun tersier. Nah, itulah penjelasan mengenai macam-macam metode ijtihad dan syarat-syarat bagi seorang mujtahid. Semoga semuanya bisa dapat dipahami. Saya Siti Maharani memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum.